Literasi Sekolah Nasional. Salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Seni Lutfiani. Saya pengajar mata pelajaran PABP di SMP Telkom Bandung. Di sini saya akan menjelaskan satu judul materi untuk tingkat kelas 8. Materi bab 2 untuk tingkat kelas 8 yaitu yang berjudul menghindari miras, judi, dan pertengkaran. Di mana tujuan pembelajarannya? Yang pertama, bagaimana siswa mampu menghindari cara miras, judi, dan pertengkaran. Dilanjutkan, siswa mampu tahu larangan mengkonsumsi miras itu apa. Yang kedua, siswa mampu menjauhi perintah berjudi. Dan yang terakhir, siswa mampu menghindari pertengkaran. Yaitu tujuan dari pembelajarannya. Langsung dimulai. Yang pertama, larangan mengkonsumsi miras. Kenapa dilarang? Karena miras itu adalah suatu akhlak yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tergolong dosa besar. Dalam bahasa Al-Quran disebut khamar. Nah, di mana khamar itu memiliki dua jenis atau dua pengertian. Yang pertama, khamar secara bahasa yaitu yang artinya penutup akal, sedangkan secara istilah segala jenis minuman atau lainnya yang dapat menyebabkan seseorang mabuk dan hilang kesadarannya. Nah, itu ya, jadi pengertian definisi khamar menurut bahasa dan istilah. Selanjutnya, adapun sesuatu yang memabukkan itu dapat berbentuk minuman, serbuk yang dihisap, cairan yang disuntikan, dan dapat juga berupa makanan serta tablet ya. Nah, jadi sesuatu yang memabukkan itu bukan hanya minuman saja. Di antaranya ada yang serbuk yang bisa dihisap, cairan yang disuntikan, dan dapat juga berupa makanan yang dikemas. Kalau yang sebelumnya itu lebih viral kepada makanan anak ya yang berupa permen. Nah, di situ termasuk narkoba. Dan di sini contohnya ganja, morfin, nipan, magadon, dan lain sebagainya. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kesemuanya itu haram dan hukumnya tergolong dosa besar ya, sesuai dengan hadis ya. Nanti saya akan menjelaskan hadisnya. Nah, sebelumnya di sini ada jenis-jenis khamar. Yang pertama yaitu secara tradisional seperti nira aren atau nira kelapa yang dapat dijadikan miras dengan cara membiarkan atau diinkubasi selama 1 hari atau lebih. Yang lebih dikenalnya itu namanya tuak ya. Nah, yang kedua secara fermentasi. Jadi yang difermentasi itu bukan hanya yogurt, singkong, tape, dan yang lain-lain ya. Dan di sini juga ada contohnya seperti rum, whisky, cognac, gin, dan vodka. Itu salah satu contohnya. Yang ketiga, bahannya dari sari buah seperti anggur, nanas, dan apel yang disebut wine ya. Dan yang terakhir, bahannya terbuat dari pati yang disebut bir atau sake yang dibuat dari beras kuning. Nah, yang dimana bir ini sering kita temukan di minuman yang berkaleng yang kadar alkoholnya sangat tinggi ya. Nah, apabila terlalu banyak diminum, otomatis itu akan memabukkan. Dan bahkan umat muslim tidak boleh memakan yang ada kadar alkoholnya. Di sini ada dalil tentang larangan miras yang terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innama sesungguhnya al-khamru minuman keras, wal maisir berjudi, wal ansobu berkurban untuk berhala, wal azlamu rijzum dan mengundi nasib dengan anak panah, min amali syaiton itu adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibu maka jauhilah perbuatan tersebut, la'allakum tuflihun agar kamu menjadi beruntung. Selanjutnya arti dari ayat 91, dengan minuman keras dan judi itu setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Nah, jadi maksud dari Quran surat Al-Maidah di sini Allah sudah jelas melarang perbuatan minuman khamar, berjudi, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, ya. Kenapa dilarang? Karena itu merupakan perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan yang tergolong dosa besar. Dan itu juga termasuk perbuatan syaitan. Maka barang siapa yang ingin beruntung, Allah sudah memberikan jalan, maka jauhilah perbuatan tersebut, ya. Nah, di mana dari perbuatan tersebut apabila dilakukan akan menimbulkan suatu permusuhan dan kebencian di dalam diri manusia dengan manusia lainnya dan bisa menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan tidak pernah melaksanakan sholat, ya. Nah, jadi di sini Allah memberikan kesempatan, maka tidaklah kamu mau berhenti. Nah, jadi bagi orang-orang yang sudah terlanjur melakukan perbuatan yang di atas, Allah sudah memberikan pintu taubat di sini, maka tidaklah kamu mau berhenti. Kalau kamu mau beruntung, bertobatlah, ya, seperti itu. Sebelum timbul nanti penyesalan yang kekal. Nah, dilanjutkan. Hikmah dilarangnya minum khamar. Yang pertama, menjaga kesehatan jasmani. Jelas, ya, karena khamar itu dari namanya juga sudah jelas miras, minuman keras. Nah, berarti apabila diteguk atau dicoba diminum, berarti itu akan merusak anggota dalam tubuh manusia, ya. Nah, selanjutnya terhindar dari perilaku jahat, ya. Betul, karena dirinya itu selalu ingat kepada Allah sehingga dia apabila berperilaku jahat langsung, oh, ternyata ini adalah perbuatan yang dilarang. Nah, yang ketiga, mempersiapkan generasi penerus yang sehat jasmani maupun rohani. Nah, selain jasmani di sini, rohani pun harus dijaga atau diberi makan. Jasmani apabila lapar, tinggal makan, tinggal olahraga sehingga bugar kembali, ya. Nah, rohani juga apabila lapar, rohani laparnya terasa lapar seperti apa, Bu? Ya, seperti contohnya gelisah, selalu iri, dengki kepada orang lain. Nah, rohani diisinya dengan rohani lagi, yaitu contohnya sekarang kegiatan pembelajaran PABP, ya, terus kegiatan kajian Islami lainnya yang positif, dan jangan lupa juga kewajiban yang Allah perintahkan harus dilaksanakan. Yang selanjutnya, dapat berpikir secara jernih dan logis. Jelas, ya, karena akalnya tidak ditutup sehingga dia selalu berpositif thinking. Yang selanjutnya, mewujudkan ketentraman, kedamaian dan keamanan bagi masyarakat. Nah, di sini juga sangat jelas karena seseorang yang terhindar dari atau tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, otomatis dia menjadi public figure di masyarakatnya sehingga dia menimbulkan kedamaian dan keamanan bagi masyarakat. Selanjutnya, akibat meminum khamar. Yang pertama, hilangnya kesadaran akal. Karena tadi dari definisi yang pertama juga pengertiannya adalah penutup akal, ya. Yang kedua, akan mengakibatkan kerusakan organ fisik bagian dalam, ya. Jadi selain bagian luar dari fisiknya dia terlihat, dalamnya juga bahkan akan mengalami kerusakan. Yang ketiga, tidak akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sekali karena dia tidak menegakkan perintah dari Allah. Yang selanjutnya, dijauhi masyarakat dan dimurkai oleh Allah. Betul, karena dijauhi oleh masyarakat, dia meresahkan masyarakat dengan perbuatan tersebut. Di masyarakat dijauhi dan oleh Allah juga dimurkai. Selanjutnya, yang kedua, judi.
Judi adalah suatu aktivitas yang direncanakan atau tidak dengan melakukan spekulasi untuk mendapatkan kesenangan dengan menggunakan taruhan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Bagi yang menang menguntungkan dan yang kalah dirugikan, ya. Nah, ini pengertian dari judi. Model perjudian yang berkembang saat ini contohnya seperti dadu, kartu remi, dan lotre. Dampak yang ditimbulkan apa saja? Yang pertama, menjadi sebab untuk melakukan perbuatan yang dilarang agama dan pemerintah, ya. Pemerintah melarang dan agama juga jelas melarang, ya. Yang kedua, menyebabkan orang lalai kewajiban terhadap diri, orang lain, dan penciptanya. Jelas sekali, karena dia apabila sudah kecanduan dengan berjudi, dia lupa diri, sehingga dia harga diri habis, dia bisa menggadaikan orang lain, ya. Bahkan dia juga tidak akan berpikir lebih jauh. Yang ketiga, menghalangi zikir dan beribadah kepada Allah, ya. Nah, jadi ini sangat berkaitan judi dengan khamar. Sudah berjudi ditambah khamar, dan otomatis dia akan terhalang untuk mengingat kepada Allah. Yang selanjutnya, merugikan ekonomi, ya. Kalau dalam Islam itu segi dari keekonomiannya itu tidak berkah, ya, tidak berkah lahir dan batin. Selanjutnya, menimbulkan kemarahan dan permusuhan, jelas. Nah, di sini apabila salah seorang sedang bermain melontarkan sebuah pembicaraan yang kurang enak, otomatis nanti akan ada pertikaian, berkelahi, dan akhirnya menjadi pertengkaran, ya. Nah, selanjutnya, menjadikan orang malas bekerja. Betul sekali, karena dia hanya duduk manis di depan meja, tinggal menerima sesuatu yang menguntungkan, dan itu juga belum pasti, ya. Jadi tidak ada usahanya sama sekali. Yang selanjutnya, menghilangkan perasaan malu. Jelas sekali, jadi orang yang sudah melakukan perbuatan ini tidak memiliki rasa malu, ya. Nah, yang terakhir, menimbulkan kesedihan dan penyesalan. Betul sekali, karena meskipun dia saat itu menang, nah berarti itu hanya kenikmatan sesaat di dunia, gitu. Karena nanti di akhiratlah yang paling pedih penyesalan, itu maksudnya, ya. Nah, selanjutnya, pertengkaran terakhir. Pertengkaran adalah perbuatan yang rendah dan sangat tercela. Biasanya pertengkaran itu dimulai dari perdebatan dan bantahan-bantahan. Nah, jadi pertengkaran itu biasa dimulai dari hal yang sepele, yang kecil, ya. Nah, jadi hal yang kecil diangkat menjadi besar, kemudian disaling adu dombakan, akhirnya terjadilah pertengkaran seperti itu, ya. Jadi bergaul itu harus bisa saling menjaga dan memilih lah, ya. Nah, itu ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW menjelaskan yang artinya, apabila di antara manusia tidak bertegur sapa selama 3 hari, maka azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh sangat pedih baginya. Hadis riwayat Muslim, ya. Nah, jadi ini apabila sesama Muslim tidak bertegur sapa selama 3 hari, maka tinggal menunggu azab Allah saja yang sangat pedih, gitu, ya. Bahkan Allah juga memberikan jalan. Ada di hadis yang lainnya yang berbunyi, apabila sesama Muslim selama 3 hari tidak bertegur sapa, maka, nah, diantaranya ada yang lebih dahulu untuk mengucap salam. Nah, itu solusinya, ya. Apabila diantara keduanya panas memanas, saling menimbulkan dendam, nah berarti yang salah satu mengalah, bertegur atau ucapkan salam kepada yang satunya lagi. Jadi intinya harus ada yang mengalah lah, ya, dan saling memaafkan. Selanjutnya, dampak negatif dari pertengkaran. Yang pertama, menciptakan perpecahan antar manusia. Yang kedua, merenggangkan persaudaraan. Yang ketiga, mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sekali, ya. Yang keempat, menjauhkan manusia dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesama manusianya saja sudah tidak ada rasa saling menyayangi. Nah, begitupun Allah, ya. Cara menghindarinya. Nah, ini solusi untuk cara menghindari perbuatan ketiga tersebut. Yang pertama, meninggalkan faktor-faktor yang dapat memicu timbulnya pertengkaran. Nah, jadi tadi, ya, kembali ke tadi. Apabila kita akan berkata yang tidak enak misalkan ke orang lain, nah kita tahan dulu. Oh, tahan, ini
merupakan suatu pembicaraan yang tidak baik nih. Nah, berarti kita tidak boleh memicu timbulnya pertengkaran tersebut. Yang kedua, menyadari akan timbulnya penyesalan. Sadar diri bahwa apabila kita melakukan ketiga perbuatan tersebut, otomatis penyesalanlah yang akan didapatkan nanti. Yang ketiga, berusaha mengoreksi kesalahan. Jadi introspeksi diri itu ya, lebih introspeksi diri. Yang keempat, lapang dada dan mudah memaafkan seperti yang tadi ya, agar tidak terjadinya pertengkaran. Dan yang terakhir, perbanyak berwudu, baca Al-Quran dan berzikir. Nah, ini cara menghindarinya agar kita selalu beristighfar dan ingat kepada Allah. Dan yang terakhir ini, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah kita perbuat. Nah, ini keuntungannya apa, Bu? Keuntungannya yang pertama, mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat jelas ya. Yang kedua, tumbuh rasa saling mencintai antar sesama umat muslim. Nah, karena tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan, sehingga damai kehidupannya ya. Yang ketiga, menciptakan ketenangan, ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di situ untuk materi. Nah, ini contoh dari gambar ya. Contoh dari gambar minuman keras mungkinnya ini. Nah, terus selanjutnya ini juga ada gambar minuman keras yang tadi jenis vodka. Terus ini. Nah, ini 10 golongan orang yang dilaknat oleh Allah ya, 10 golongan. Jadi dosanya itu berantai, turun temurun. Siapa saja, Bu? Yang pertama yang memerah, yang minta dibuat. Yang kedua yang minta diperah. Yang ketiga yang meminum. Selanjutnya yang memberi minum. Yang kelima yang membawa. Selanjutnya yang mengantarkan. Yang selanjutnya yang membekali. Dan dilanjutkan yang menjual, dilanjutkan lagi yang membeli, dan terakhir yang menyimpan. Nah, jadi ini 10 golongan yang dilaknat oleh Allah karena arak. Jadi dosanya itu seperti rantai ya. Selanjutnya, jauhi minuman keras dan narkoba apabila ingin selamat. Di situ ada contohnya botol, gambar tengkorak. Nah, di situ juga ada suntikan ya. Jadi bukan hanya khamar atau minuman saja, yaitu tadi seperti yang Ibu katakan, ada narkoba juga yang disuntikan dan yang lain-lain. Selanjutnya ini contoh judi ya. Jadi ada suatu kartu dan ada yang dipertaruhkan. Dilanjutkan lagi. Ini juga termasuk jenis judi. Nah, ini yang terakhir contoh dari pertengkaran, percekcokan, yaitu tiada tempat lagi untuk kasih sayang. Nah, di bawah ini adalah salah satu contoh. Di sini adalah salah satu contoh pertengkaran antar dua sekolah, di mana kedua tersebut pasti akan mendapatkan kerugian, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang tua, bahkan untuk sekolah. Ya. Nah, jadi di sini akan menimbulkan korban nanti dan menyesatkan atau membahayakan dirinya sendiri. Selain itu akan terhubung dengan orang tua, dan yang terakhir ini sekolah mana nih yang melakukan seperti ini. Nah, itu ya. Nah, mungkin dicukupkan sekian materi dari Ibu berharap semoga generasi penerus bangsa yang sekarang ini terjauhi atau terhindar dari perilaku yang negatif yang sudah saya paparkan ya. Dan terakhir, pesan dari saya, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, setidaknya kalau tidak penting untuk keluar, di rumah saja. Dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.